kepada ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Kata Nabi, engkau sedekah ketika engkau dalam badan sehat. Udah sakit, udah bengek, baru mau sedekah, panggil anak yatim, ngapain usaha kepalanya, biasa terus gua hilang. Udah gini-gini nih, akhirnya anak yatim kecolok matanya. Lagi sehat, dia sedekah, sahih, lagi seneng mah harta, lagi ngumpulin harta, lagi enak hitung duit, ada tamu datang dari Masjid Darussalam, bakal pengajian sahih, ya dia lagi yang datang. Jangan tuh, ada tamu datang ke rumah kita, apalagi urusan agama merem aja. Karena didatang ke rumah kita ada niat harapan yang bakalan didapat dari rumah tersebut, kasih. Ini kadang-kadang teman ngasih 10.000 aja nanya, udah laporan ke RT gak? Keliling-keliling ke warga, la ilaha illallah, manusia. Kasih aja, gak usah nanya-nanya, cuma ngasih ceban doang. Resmi gak nih dari Masjid Darussalam? Mana? Tanda tangan ketua Jemaat udah kasih aja udah. Kasih, pasti ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taksal faqra, kemudian kamu takut susah. Orang kalau nyari duit banyak untuk ngeluarin duit susah. Orang kaya ujiannya pelit. Orang susah ujiannya penyakit. Tuh. Orang susah ujiannya sakit, nggak hilang-hilang ujian. Tapi orang susah punya duit dikit demen banget sedekah. Kenapa? Dia tahu berkah. Tapi orang kaya ujiannya pelit. Orang tambah kaya tambah pelit, tambah jauh dengan akhirat. Karena Allah nggak kepengen dia dapat bagian di akhirat, cukup dibagi di dalam dunia. Nah, bilangin. Karena Allah udah coba di dalam ayat Al-Quran, banyak yang dulunya susah melarat dekat Nabi dan Rasul dan didoakan dia menjadi kaya raya seperti Qarun. Sahabat Nabi yang tadi susah tiap hari ngepel di masjid, rapiin masjid, dekat dengan Nabi, ngasih roti makanan amin Nabi. Kalau Nabi lagi ngajar, saklabat namanya, bosan hidup dalam keadaan susah, ini saklabat. Akhirnya kata Nabi, kamu nggak sanggup saklabat kalau kamu jadi orang kaya penuh dengan ujian. Ya Rasul, doakan saya biasa jadi orang kaya, saya bosan hidup susah, bosan hidup. Ternyata bosan hidup susah bukan zaman Jokowi doang, dari zaman Nabi udah ada. Akhirnya datang lagi ke Nabi. Kata Nabi, kau nggak sanggup jika Allah berikan dunia kepada engkau jadi orang kaya. Tidak ya Rasul, kalau saya jadi orang kaya saya akan sedekah, saya akan bantu orang-orang yang susah, saya lebih istiqomah lagi ngaji dengan kau, saya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasa orang susah kan ngomongnya begitu mulu, ngampul, omdok namanya, omong doang. Tahu omdok, omong doang. Akhirnya didoain amin Nabi, dikasih tuh 1 ekor kambing. Saking susahnya nih saklabah, rumahnya kecil doyong. Dia punya baju cuma atu-atunya. Kalau bajunya kotor dicuci ambil bininya, saklabah keranjang di rumah, ditaruh tuh dijemur. Pakaiannya udah kering dipakai lagi. Namanya tanah Arab, ya kan? 10 menit tuh udah kering. Lain di sini. Itu saking susahnya. Ada nggak orang susah di kampung kita seperti sahabat? Kita punya baju yang lebaran 3 tahun yang lalu masih ada digantung, belum ada sobek, mereknya masih ada. Kain yang dibagi dari Masjid Darussalam masih ada.
ada, belum dipakai, masih diplastikin. Tuh kita, tuh sahabat Nabi seperti itu. Ada dikasih bin Nabi itu modal, kasih kambing, kaya punya sapi, punya onta, hartanya segunung. Akhirnya kakak ngaji, datang sebulan, bayar lambat, ngaji udah segan. Orang kalau udah kaya ngaji segan, apalagi duduk lama-lama di masjid. Corona, covid. Aku prokes. Nah kita mabuk tiap hari ngepel, nyapu di sini pakai masker kagak. Sampai sekarang hidup kita sehat-sehat aja. Urusan masjid jangan pakai pil, jangan. Ini udah ada yang jaga Allah. Wa man dohlau kana aminan. Siapa saja yang masuk ke masjid ada jaminan dari Allah. Kalau ke pasar nggak ke masker, duduk di warung lama-lama nggak ke masker. Kalau ke masjid takut bener. Ada yang jagain Allah. Insya Allah. Yang penting kita duduk di rumah. Bawa masker, cuma ikhtiar aja. Lama-lama kaya tuh. Kemudian Nabi minta yang namanya zakat dan sedekah, kagak mau ngeluarin, Nabi yang minta untuk mengeluarkan ya. Arti haqquhu yaumal hasad, keluar tuh bab zakat gara-gara Sa'labah. Kagak ngeluarin. Datang lagi Abu Bakar beberapa kali dalam peperangan, Sa'labah mau ngeluarin. Muarimnya itu akhirnya ngasih zakat kambing yang kurus, yang begeng, yang pada korengan. Akhirnya Nabi nggak mau pulangin. Wailaka ya Sa'labah, celaka engkau wahai Sa'labah. Nabi yang bilang. Nabi kala Nabi meninggal dunia zaman Abu Bakar, usianya Sa'labah berkurang. Akhirnya baru sadar, datang Abu Bakar memberikan zakat infak sedekah. Kata Abu Bakar, ya Sa'labah, bagaimana aku bisa menerima? Dulu kala Nabi masih ada, Nabi nggak mau terima, aku tidak mau terima. Ya Sa'labah. Pas zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sa'labah meninggal dunia, punya penyakitan, hidup dalam keadaan susah, bini minggat, anak kadang ngurusin. Lantung-lantung tinggal di pinggir-pinggir pasar, kembali dalam keadaan susah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masya Allah. Makanya sedekah kita lagi sehat, lagi senang-senangnya harta. Ada kegiatan keagamaan langsung buru-buru. Biar tambah barokah karena didoain sama orang-orang yang soleh, orang soleh. Ta'ammulul faqrah, tasal faqrah. Kamu takut susah, orang yang tersedekah takut susah, buru-buru sedekah. Orang ngasih berapa? 100.000, 200.000, saya 1 juta, karena takut susah. Orang takut susah, banyak yang sedekah. Tambah kaya. Tambah kaya. Wa ta'ammul guna, dan kamu berangan-angan mau kaya, banyakin sedekah. Orang pengen kaya, sedekah. Wala tumhil hatta idza balagul hulqum, jangan kamu tunda-tunda, kata Nabi, hatta idza balagul hulqum, sehingga datang itu sakaratul maut. Udah mau sakaratul maut, rohnya udah di tenggorokan. Kulta fulan min fulan, baru kamu katakan ini harta untuk bulan, ini untuk bulan, untuk bulan, untuk bulan. Sedangkan mulut udah nggak bisa bicara. Anak istri udah kagak denger, cuma nangis aja. Takut mati. Banyak orang yang meninggal dunia hartanya banyak. Tuh di Mangga Besar kan ada samping lepis tuh di bawah tuh ada tanah 4 hektar lebih. Banyak tanah-tanah dijaga kasat, Ciganjur sampai Sawangan, luas-luas. Kagak ketahuan yang punya siapa.
Tinggal punya anak, gak punya bini, akhirnya meninggal dul. Cuman punya anak apa? Orang ngaku-ngaku aja, anak apa? Anak angkat. Rugi gak kira-kira? Akhirnya dia baru berkata, harta ini untuk bin bulan, sedangkan dia udah mau meninggal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Allah, jika engkau mengakhirkan ajalku walaupun hanya sesaat, aku akan sedekah dan aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Demi Allah, demi kekuasaanku, aku tidak akan mengakhirkan ajal apabila telah datang saatnya. Dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Rugi gak? Makanya jangan ngarepin kalau kita mati disedekahin atau dikholin. Kalau kita ketika kita masih hidup nggak memberikan contoh teladan kepada anak istri kita untuk memperbanyak sedekah. Kita ngajar istri kita, anak kita sifat pelit. Kalau ada tamu datang saudara bilang bapak nggak ada, ngajarin apa? Pelit, bohong. Kemudian pengen dikholin, mau disedekahin di masjid, dia disebut namanya. Sedangkan nggak pernah nyumbang. Jangan ngarepin anak kita bakalan sedekahin kita. Kita nggak pernah sedekahin orang tua. Pengen dikholin, kita nggak pernah kholin orang tua. Atau pengen dikholin, itu dari kuburan. Dikemplangin sama malaikat, itu baru teriak-teriak, memfatkan. Rugi makanya. Mumpung kita masih sehat, harta masih ada di tangan kita. Kita banyak sedekah menurut kemampuan kita. Buatkan bekal akhirat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Penitia itu ya yang ada bungkusan